Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur jamaah yang mulia, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, setelah 2 minggu diuji oleh Allah SWT, dibuat tak lemak makan, tak lemak tidur, awak sakit gala. Ternyata diuji dengan sonop. Tapi ujian sonop itu sebenarnya bagus bagi kita yang faham, ya. Karena dengan sakit itu berarti Allah ampuni dosa kita kalau ikhlas, kalau sabar. Allah angkat derajat kita, makom kita di sisinya dengan catatan sabar lagi, dan menjadi ladang amal, ya, bagi kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah 2 minggu kita bisa melanjutkan ta'lim kita kembali. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, berikan kita hidayah, maunah serta ridha, dan Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat yang dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Makin hari, ya, makin taat, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita senandungkan, kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Bil khusus kita sekarang sudah memasuki bulan Rabiul Awal, ya, bulan di mana dilahirkan, ya, manusia paling sempurna, insan kamil, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di bulan ini perkuat, perbanyak, ya, salawat sebagai wujud dan bukti mahabbah kita, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya temukan hadisnya, apa kata Rasul? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Ya, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapapun yang mencintai, menyayangi, menyenangi sesuatu, pasti yang dia sayang, dia senang, dia cinta tadi akan dia sebut, akan dia ingat, ya, sebanyak mungkin. Jadi kalau kita cinta Allah, banyak zikir. Bukan malas zikir. Kalau malas zikir, sungkan berzikir, zikir sambil ngantuk-ngantuk misalkan. Kalau wirid sudah sholat, imam yang zikir, kita lesu, sungkan muka mulut, belum cinta. Bukti cinta itu banyak nyebut namanya, banyak menceritakannya, banyak ngesahkannya. Sama aja kita cinta dengan anak. Biasanya kan, dengan cerita anak ini, pacar itu, diceritakan anak. Karena sayang dengan anak. Yang cinta artis, pokoknya saat cerita artis itulah yang dia omongkan. Kalau penyanyi, lagunya hafal gitu, ya kan? Yang lanang-lanang biasanya hobi nonton bola, pemain bola hafal kali namanya, nama Nabi tak hafal, lah itu malu gitu. Pemain bola hafal, ya kan? Nomor sepatunya, nomor bajunya hafal kali, ya. Nama Nabi yang cuma selawe itu 25 Nabi dan Rasul wajib diketahui. Kalau orang Islam tidak hafal, itu belum Islam yang sesungguhnya, masih belum sempurna. Tak hafal. Nama malaikat 10. Ya kan, lebih sedikit dari pemain sepak bola, cuma 11. Ya, main sepak bola 11. Nama malaikat 10. Tak hafal. Itu permoho aja orang tubuh deh, ironis. Nah, ya. Jangan sampai kalau memang kita cinta Allah, banyak zikir. Cinta Nabi, banyak sholawat. Ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas dulu kitab Al-Manhajus Sawi, motivasi dari penyusun kitab tentang semangat untuk bisa kita istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, majelisnya para ulama. Sudah kita bahas waktu 2 minggu yang lalu, ada satu hadis kita akan lanjutkan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas bin Malik Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat. Apa arti lewat? Tidak sengaja. Arti lewat itu kan tidak sengaja. Kalau ini kita memang sengaja hadir. Pak Gopar dari Meliagung, Pak. Jauh Meliagung, berapa ribu kilometer dari sini. Wow. Pak Doli, ya, dari Miling, ya kan? Oh, ini gelang tinggi ini, Jawa malah asli juga. Masya Allah.
Jauh kalau itu pun. Aku dari Cangkring City situ. Ya. Yang bahasa lainnya Cengkareng, itu lebih jauh Cengkareng itu. Jakarta sana Cengkareng kan. Nah. Sengaja datang, itu lebih lagi. Yang dimaksud hadis ini marortum tuh lewat. Artinya waktu lewat ada majelis mampir. Paham? Tidak sengaja berarti kan? Apalagi memang ada niat dari awal. Ya. Lah sejak beberapa hari yang lalu sudah malam Senin jadwalnya di Raja Sinta. Pokoknya aku nak hadir, apapun yang terjadi. Hujan rintik, hujan lebat, hujan batu. Ya nyete. Pokoknya terabas, hadir majelis taklim. Itu kan beda nilainya. Sekedar mampir dengan sengaja nak datang. Nah, ini cuma sekedar lewat lalu mampir. Ya, kata Rasul, apabila kalian lewat dari taman surga, mampirlah. Siapa dah kalian mampir di taman surga? Ya kan? Indah, ya, menyejukkan, adem, wangi, harum, ya, dan bikin kita jadi lebih tenang. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan Riyadul Jannah? Wa ma Riyadul Jannah? Apakah taman surga itu ya Rasul? Rasul bersabda, qal hilakudz dzikri. Taman surga itu adalah halakoh zikir, majlis zikir. Itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan makna zikir itu umum. Kita sudah bahas waktu itu di Masjid Nurul Ihsan, ya. Ketika kita membahas fadilah zikir dari kitab Syarah Tanqihul Qaul, ada penjelasan dari ulama lebih kurang ada 20 makna zikir. Ya, ketika menafsirkan ayat fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, sebutlah namaku, ingatlah aku, maka aku pun akan menyebut namamu, mengingat namamu. Nah, makna ayat itu kata ulama luas. Ngaji Al-Quran, zikir. Ya, menyebut asma Allah, zikir. Nyebut kalimatut thayyibah, zikir. Majelis taklim, zikir. Ya. Jadi zikir itu maknanya luas. Bukan cuma nyebut nama Allah, bukan cuma wirid arti zikir, tapi majelis taklim ini pun zikir. Jadi makna hadis ini, ketika kita hadir majelis zikir, majelis taklim, ya, maka itu termasuk kita hadir di taman surga, Riyadul Jannah. Wa anhu aidan radhiyallahu an marfu'an. Luar dalam. Taklah deh. Dan hadis riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, hadisnya marfu. Apa kata Rasul? Inna lillahi sayyaratun. Allah memiliki sayyaratun minal malaikah. Malaikat yang sayyarah. Sayyarah itu tukang jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan. Jadi malaikat ini tugasnya keliling dunia, keliling bumi. Ya. Apa yang dia cari? Kalau gitu keliling dunia ini nyari apa? Nyari duit. Yang bujang nyari cewek, yang buntu nyari rezeki, yang sakit nyari kesembuhan, berobat kemana-mana kan. Ada yang sampai ke luar negeri, Singapura, Australia, ya nak berobat. Nah, itu gawe kita keliling. Pak Pos keliling nyari alamat, ngantar ke surat, ya kan? Ya. Orang Mantang juga keliling ke Batang Parah. Kita keliling. Nah, malaikat pun ada yang sayyarah, keliling, traveling, ya, jalan-jalan kemana-mana. Yang mereka cari yatlubuna hilaqadz dzikr. Mereka mencari majelis zikir. Fa iza atau alaihim haffu bihim. Ketika mereka keliling tadi, menemukan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis kebaikan, maka mereka pun berkumpul mengelilingi. Jadi hakikatnya walaupun jumlah kita malam hari ini luar biasa banyak, justru lebih banyak malaikat yang mengelilingi kita. Jumlah kita malam ini ada berapa? 60.000 orang peserta. Ya, majelis zikir gitu, masya Allah, majelis taklim gitu. Malaikat jauh lebih banyak dari jumlah kita. Jadi jangan sedih. Jumlah manusia sedikit, malaikatnya jauh lebih banyak. Karena malaikat paling senang dengan majelis zikir. Kalau manusia kan bagi dua, ada yang senang, ada yang tidak, ada yang lewat, ada yang tidak setuju, ya kan?
tak usah peduli. Karena kita tidak nyari nilai dari manusia. Kita tidak minta nilai dengan makhluk, kita minta nilai ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita halal minta alam dengan Allah. Minta alam itu kan bahasanya kadang-kadang kurang bagus ya dengarnya kan. Tapi minta alam itu kalau dengan makhluk itu yang salah. Ya, minta alam dengan makhluk salah. Ya, riya itu lawan dari ikhlas, berarti tidak ikhlas. Tapi kita minta alam dengan Allah, minta nilai dari Allah, halal. Karena minta dengan siapa lagi? Makhluk itu tidak baca apa-apa. Makhluk itu lemah. Ya, makhluk itu buyat kecuali dipintarkan oleh Allah. Kita ini lemah kecuali diberikan kekuatan oleh Allah. Kita ini miskin kecuali diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kati apa-apa, kati kuasa, kati jabatan kecuali diamanahi, diberikan karunia jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak kati apa-apa, ngapa nak ngarap dengan makhluk? Ngarap dengan makhluk banyak kecewanya. Makhluk baca apa? Ya, mau dia agim jalan kemana-mana, mau tai, mau septic tank, perut tubuh nih. Ya kan? Kalau mati jadi buntam, makan cacing, makan tanah, busuk, maka cepat-cepat dimakamkan, dikuburkan. Nah, aku hebat mana, aku mulia mana, gitu. Kita tidak punya apa-apa. Kalau bukan karena karunia Allah, maka orang masih hormat sama kita, orang menghargai kita, orang dengar cakap itu. Itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih tutupi aib kita, sehingga orang masih ya mau mendengar apa yang kita omongkan. Allah masih tutup aib kita. Mantap buka, tidak ada yang akan dengar, ya, tidak ada yang akan menghormati kita. Semua akan mencemooh. Nah, jadi ketika kita sadar di situ, ya biasa baik. Kati reti pujian orang gitu ya. Dan ya tidak bakal menghinakan kita, caci maki orang sedunia. Ketika Allah nak angkat kita, seluruh orang tidak setuju, kita masih tak akan campak, tak akan jatuh. Kita tetap mulia. Ya. Tetapi orang nak ngangkat kita, Allah tidak mau, Allah akan menghinakan, maka walaupun seluruh orang sedunia muji kita, ngangkat kita, Allah nak menghinakan, masih hina itulah. Kuncinya di kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Atha rahimahullahu taala. Nah, jadi Atha ini seorang ulama dari generasi tabi'in menjelaskan makna hadis Nabi. Ya, yang dimaksud dengan majlis zikir itu apa? Hilaqah zikir itu apa? Nah, beliau menerangkan, qal hilaqu dzikri hiya majalisul halal wal haram. Majlis zikir yang dimaksud di sini adalah majlis yang di dalamnya dijelaskan mana halal, mana haram. Berarti majlis apa tuh? Fikih. Ya, yang menjelaskan halal haram itu masalah fikih. Ya, ta'rifu kaifa tashtari wa tabi'. Kamu tahu mana cara jual beli, cara berdagang, cara berjualan. Berarti bab muamalah, ya. Itu lagi-lagi bab fikih. Halal haram, masalah jual beli, masalah berdagang, masalah bisnis itu dibahas. Ya. Wa tusalli wa tasum wa tahuj, mana cara sayang, ya, mana cara puasa dan mana cara haji. Wa tankihu wa tutalliku, bagaimana cara menikah dan bagaimana hukum tolak, cerai, rujuk dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan hilaquz zikir. Berarti menurut Imam Atha, majlis zikir yang dimaksud di sini, halaqah zikir yang dimaksud di sini adalah majlis ilmu, majlis taklim. Maka bagus kalau kita gabung. Ya, di majlis taklim kita ada zikirnya, ada salawatnya, ada penjelasan hukumnya, ada penjelasan masalah akhlaknya, dan terpenting adalah penjelasan masalah tauhid. Jadi lengkap. Ada geli. Nah, itu kalau baca majlis kita bukan cuma satu tema, tapi isinya beragam tema. Ya. Segala macam ilmu kita bahas, wabil khusus 3 tidak boleh tinggal, pesan guru kita, Kiai Balian bin Haji Sulaiman. Din kata boleh kalau buka pengajian, ngajar cawisan jangan lepas dari 3 ilmu. Tauhid, akhlak atau tasawuf dan fikih. 3 itu dibahas. Kalau sikok yang dibahas akan ada ketimpangan. Ya, harus 3. Apalagi ada kati yang dipelajari, kati yang majelis sudah tambah kacau. Kita ada majelis lagi masih belum benar. Apalagi kata majelis sama sekali. Ya, kita ada majelis lagi orang masih tak galak ngaji, apalagi tak kata majelis sama sekali. Kan itu. Ya, tapi hidayah milik Allah. Kita cuma pakai ikhtiar, kita hanya menyampaikan, ya.
Hidayah yang punya Allah. Kita tidak pacak beri orang hidayah. Ya, walaupun kita basic kan, ya, mic di telinga dia mentak dengar masih tak dengar telah. Mentak galak masih tak galak. Dibunuh masih tak galak. Hidayah. Kita tidak kata kuasa di situ. Hanya nyampai ke kalau galak. Terakhir kita bahas kitab Al-Manhajus Sawi. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Luqmanal Hakim alaihi salam qala libni. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini bukan nabi, bukan rasul. Beliau adalah wali Allah. Tapi namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an dan terkenal nasihat-nasihat bijaknya. Ya, namanya siapa? Luqmanul Hakim. Nasihat beliau kepada anaknya. Apa kata beliau? Ya bunayya, alaika bimujalasatil ulama. Wahai anakku, alaika. Nah, alaika ini dalam ilmu nahu disebut dengan, dalam ilmu nahu sharaf disebut dengan isim fi'il. Isim fi'il amar. Ya. Dia kata yang bermakna perintah. Jadi maka alaika itu artinya adalah wajib bagimu, harus bagimu. Ya, jangan tidak. Alaika, hendaklah kamu, wajib atasmu. Ya, bimujalasatil ulama, duduk di majelisnya para ulama, hadir di majelisnya ulama. Wasma' kalamal hukama. Yang kedua, dengarkan kalam, ucapan, ya, nasihat dari para hukama. Hukama itu orang-orang yang bijak. Saya dulu ya, mengartikan hukama itu kalau buka kamus artinya filosof. Atau secara bahasa diartikan orang yang bijak. Ternyata saya dapat penjelasan dari guru saya, ya, Buya Ar-Razi Hasim. Hukama di situ adalah ulama sufi. Ulama yang ahli ma'rifat. Yang sudah kasyaf, yang makomnya dekat dengan Allah, wali Allah. Jadi tidak seluruh kiai belum tentu wali, ustadz belum tentu wali Allah. Ya, karena serba dua kan. Nah, orang-orang yang wali Allah itu kalamnya bernas, seluruhnya berbobot, seluruhnya berisi. Kalau kalam tubuh kan ada bagus, ada tak bagus, ada bernas, ada ampuh. Kadang banyaklah kelakarnya, ceramah itu banyaklah penesannya. Tapi kalau hukama itu masya Allah, seluruhnya berisi, berbobot, bernas, tidak ada satu kata pun yang sia-sia. Seluruhnya berisi nasihat-nasihat yang sangat mendalam. Yang kalau dengar omongannya kita jadi apa? Taat. Pokoknya jadi ibadah jadi lebih khusyuk dari sebelumnya. Tapi seminggu udah dengar omongannya, balik lagi agak nakal. Maka harus rutin. Dulu saya merasakan betul ketika hadir di majelis taklimnya almarhum guru kita Abaz Zain Syukri almarhum. Itu seminggu dari mendengar nasihat beliau, tausiah beliau, ya, di majelisnya, di musholahnya, di Jalan Letnan Yasin itu sampai seminggu kemudian sholat itu beda ya rasa dengan sebelum datang di majelis beliau. Beda, rasa nak matilah sembahyang itu. Ya, sebagaimana pesan Nabi ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Jadi terasa betul hadis itu. Beramal, beribadah seolah-olah nak mati ho bagi. Jadi lebih khusyuk. Kati pikiran lain selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bertahan selama seminggu. Ya. Nah, kalau tidak hadir lebih dari seminggu di majelis beliau itu, balik cak lama lagi. Ya. Panglima Nasional ini balik asal lagi. Biasa sembahyang tidak kati apa? Kati rasa lemah, biasa hampa. Maka jadi setiap minggu itu minimal harus dicas memang iman kita. Nah, itu yang saya rasakan betul. Setelah itu ya, saya tidak ketemu guru-guru yang seperti itu. Setelah meninggalnya beliau. Ya, kalau dengar ceramah biasa be itu nah. Mungkin barangkali aku juga didengar oleh jamaah itu biasa be. Karena ternyata walaupun omongannya bagus, itu belum menjadi ukuran kedekatan kita dengan Allah itu.
hati kita yang mantap dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat berpengaruh kepada pendengar omongan kita. Nah, beliau Masya Allah luar biasa. Jadi ya cuma tetap kita dapat ilmu dari siapapun, tapi beda ya orang yang sudah sampai pada level makom mursyid rohani itu ya, sampai pada makom wali Allah itu lain, dan wali itu pun bertingkat-tingkat ya, minimal kalau tubuh ini wali murid ya kan. Wali murid ya kan, wali kelas ya kan. Wali kota itu belum. Wali Allah itu cakapnya lain. Buat kita asal dengar cakap itu langsung nak tak luar biasa, semakin rasa lebih khusyuk dari biasanya. Nah, carilah kalau ketemu guru-guru yang seperti itu ya, kalau sudah ketemu nah itu jangan lagi, pokoknya kentolilah kemana-mana. Dan tidak setiap guru bisa seperti itu, tidak setiap ustadz seperti itu, jarang-jarang. Kalau ketemu nah itu mursyid kita yang sesungguhnya, itu guru rohani, pembimbing rohani kita ya, pepetlah kemana-mana. Makanya caknya malam Sabtu tuh rutin sana lah ketemu baca chemistry-nya tuh ya. Jangan tinggalkan. Oke, kembali ke sini tadi. Jadi pesan dari Luqmanul Hakim kepada anaknya ya, wajib hadir di majelis ulama. Majelis ya para ulama, dan mendengarkan kalam-kalam hikmah dari para hukama. Hukama ini maksud adalah tadi wali Allah. Ulama-ulama sufi yang kasyaf, yang sudah terbuka tirai gaib bagi dia, sehingga dia mengungkapkan hal-hal yang gaib itu seolah-olah nyata. Jadi saya ngajar di Pondok Pesantren Nurul Iman di kelas 3 aliyah dan di kelas takhassus, orang-orang kelas-kelas pilihan, santri pilihan, bahas kitab Risalatul Muawanah. Ada kalimat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lau kasyafal ghita, baru baca tadi lah ya, jadi ingat lupa kalimatnya. Lau kasyafal ghita la saral ghaib ya syahidan lahu, syahidatan lahu. Jadi kalau sudah terbuka tirai gaib, dan ini hanya bagi orang-orang tertentu, wali Allah tadi, maka yang gaib itu terasa seperti nyata. Maka dia tahu rahasia gitu. Jadi kalau duduk dekat hukama itu, pikiran kita jangan basing-basing, dia baca-bacanya. Makanya kadang ceramah dia itu kita nembak gitu. Dia baca-baca isi hati. Itu hukama. Kalau yang lain nebak-nebak baik, ngira-ngira baik kan. Gaya baik dia. Tapi kalau hukama tadi betul murni. Dia nembak kita itu, nembak dengan nasihat yang ngenonin. Apa cak tertujukah? Ku nasihat itu. Itu memang karena sudah terbuka al-ghita. Ya, terbuka tirai penutup gaib tadi. Jadi dia nyato nih di hadapan dia itu. Yang gaib itu tidak gaib, tapi begitu nampak nyata jelas di hadapan dia. Nah, itu hukama. Ketemu dengan yang seperti itu, pepetlah juga tadi. Aku pun lagi nyari orang-orang yang seperti itu. Peninggal Abah Zain ya, dan selain beliau aku tidak ketemu. Nah, kalau beliau tuh nembaknya kerasnya, apalagi dengan kita murid santrinya ya balian, Masya Allah ya. Nah, itu raso bukan lagi ditembak dibom dengan nasihat-nasihat beliau. Dan beliau beda ngomong kalau dengan muridnya dengan yang orang luar kan agak beda. Masih agak lembut kalau kamu yang dengar cakap. Kalau kami, Masya Allah, bukan lagi ditembak ya, dirudalnya nih. Tapi Masya Allah, walaupun sakit tapi ada pencerahan setelah itu ya. Mudah-mudahan kita masih bisa dapat manfaat dari beliau, dan beliau pengen umurnya panjang karena bisa, masih banyak cita-citanya nak ngarang kitab ya, nak mendakwahkan ilmu ini. Bahkan niat dia kalau sehat bulan Pasogi nak sholat di Al-Amir, nak ngubah Al-Amir itu dari 8 rakaat jadi 20 semalam sejus. Nah diajak santri di ujung tadi. Itu niat beliau, guru kita Kiai Balian. Jadi rohnya masih luar biasa. Semangat. Kalau aku saya hadir, kita ke Al-Amir jadi bupati ajak sembahyang 20 rakaat, lepan kerak gini pelit gini aja kan. Itu tekad beliau, padahal beliau tuh duduk di kasur tuh, tapi semangatnya melampaui kasur tempat beliau duduk itu. Nah, jangan kita yang mudah-mudah kalah. Ya, isma' kalamal hukama. Dengarkan nasihat dari orang-orang yang bijaksana, para alim ulama yang sudah sampai pada level wali Allah tadi, yang sudah kasyaf tadi. Fa inna Allah
la yuhyiyal qalbal mayyita binuril hikmah, karena Allah akan menghidupkan hati yang mati. Nah, hati yang mati itu hati yang menggelok, keras kepala, kering otak. Nah, itu hati yang mati. Susah menerima kebenaran dari orang lain, susah menerima nasihat. Dia itulah yang benar. Nah, itu hati yang mati bukti. Ciri hati yang mati itu tak galak dengar nasihat, tak galak hadir di majelis taklim, merasalah pintar, merasalah berilmu, ya kan? Hungkan mendengar nasihat. Nek dia yang ceramah, tak galak diceramain misalnya. Nah, itu tak kena itu. Itu ciri hati yang mati. Maka saya di majelis Baikir Subuh ngomong sama kawan-kawan, insya Allah selama saya sehat, saya siap ikut setiap hari Ahad itu. Dan tak mesti aku ceramah. Ya, aku tidak akan tersinggung ketika aku hadir yang ceramah orang lain. Di situ saya bisa mengukur. Jadi saya kan juga masih belajar juga, ya, untuk menata hati ini sehingga menjadi tidak sombong, tidak ujub, tidak ria, tidak sum'ah. Ya, aku juga sedang menata hati. Nah, ketika aku sakit hati, ya, Bang Lima Nasron, ya, aku hadir. Yang ceramah misalnya Pak Doli, aku tersinggung. Masa aku ustadz yang ceramah Pak Doli? Ya, masa aku mamang yang ceramah ponaan misalnya Mas itu ya, Mas Toyo. Kalau aku ada perasaan seperti itu, tersinggung, orang lain yang ceramah aku cuma denger, tidak layak aku jadi ustadz. Percuma aku ngajar majelis taklim kemana-mana. Kalau masih ada menyimpan perasaan sifat model main, itu tak benar, itu salah. Tidak boleh iri dengki para ustadz, para ulama, para kiai. Ini dakwah gawi bersama, tolong menolong, jangan galak merajuk. Masa ustadz mudah merajuk, berarti belum mumpuni ilmu. Ya, hati-hati. Hati yang mati itu ciri. Dan untuk bisa menghidupkan hati yang mati, hadir di majelis ilmu, hadir mendengarkan nasihat para alim ulama. Ya, karena hati hanya hidup dengan binuril hikmah, dengan cahaya hikmah yang keluar dari lisan para alim ulama, para wali Allah, para sufi yang sudah berada pada level wali Allah, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau buat perumpamaan, ya, Luqmanul Hakim, kama yuhyil arda al-mayyita biwabilil qatr. Sebagaimana bumi yang mati, bumi yang kering, tanah yang kering, tanah yang tandus itu pacak jadi subur. Kalau tanahnya dikelola, ya, dan ditimpa hujan yang lebat. Tanah kering tadi, ya, pecah-pecah tadi, entah hujan, digarap, kasih pupuk ulo kan, tanami, subur luar biasa. Nama itulah hati yang mati disiram dengan ilmu hikmah, ilmu dan hikmah. Sebagaimana tanah yang kering kerontang, ya, kena kemarau bertahun-tahun, entah hujan sehari, langsung basah. Ya, olah tanah tadi subur, insya Allah tanamannya bagus. Ya, nah, itulah gambaran dari hati yang, ya, mati dan disiram dengan nasihat akan menjadi hidup. Sebagaimana tanah yang gersang, yang kering akan menjadi subur ketika disiram dengan hujan yang lebat. Baik, mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita semua dan motivasi untuk senantiasa menambah, ya, ilmu kita. Dan dengan bertambahnya ilmu, harapan kita makin baik, makin benar gawe kita, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian kita yang pertama. Ada nak ditanyakan sebelum kita lanjut bahasan fikih? Ya. Nanya ke pertanyaan dari jemaah online. Ada 3 tak paling ku sampaikan, kita simak dulu ya. Iya, iya. Yang pertama dari Kak Geri. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau kita nonton live majelis ilmu, apakah termasuk ikut dalam taman surga? Iya. Jadi kalau dalam hadis tadi kan disebutkan idza marartum biryadil jannah, apabila kalian lewat dari taman surga. Jadi makna hadis itu aslinya adalah kita memang mendatangi tempat dari majelis ilmu tadi. Nah, itu yang pertama. Jadi memang harus datang. Karena beda berkahnya ketika kita langsung bertatap muka, hadir di majelis ilmu, malaikat pun hadir, masa kita tidak bisa hadir? Nah, jadi nilainya beda. Cuma kalau lagi ada uzur, ada pekerjaan penting yang tidak bisa kita tinggalkan, kayak Geri misalnya, Nanda Geri ya, dia jago malam. Kalau dia hadir di majelis ilmu, kantor dia tinggal, selesai musim kopi ini banyak kejahatan terjadi di mana-mana. Karena orang banyak buntu, ya kan? Nah, karena buntu tadi, buntu puluh pikiran.
Buka kantor, ngambil barang-barang di kantor, tanggung jawabnya akhirnya dilalaikan. Maka untuk orang-orang yang seperti itu, yang punya tugas dan tanggung jawab yang penting, untuk bagian keamanan, tidak jadi masalah. Tetap harus ada majelis yang rutin dihadiri. Kalau tidak bisa seluruh 1-2 dihadiri, nah insya Allah itu sudah bisa menutupi, mewakili ketidakhadiran kita di majelis-majelis yang lain. Maka sengaja saya buat majelis seluruhnya berbeda. Kitab yang dipakai beda. Lebih kurang ada 9 majelis yang sekarang sedang saya asuh. Ada petang, ada siang, pagi jelas di pondok pesantren, malam sekarang sudah full. Malam sudah full. Dulu sisa malam Kamis dan Jumat. Malam Kamis memang saya kosongkan waktu itu karena biasanya udah John, kawan-kawan kadang masih ada yang nak bertandang ke rumah, nak curhat, nak konsultasi. Mulai minggu depan kita ada majelis Baikir subuh untuk belajar lebih khusus lagi. Kalau subuh pagi itu subuh Ahad itu hanya untuk dakwah, untuk motivasi, ceramah. Tapi untuk isi, untuk hafalan ayat pendek, belajar khotib, belajar jadi imam, ngapal doa, itu di malam Kamis. Jadi malam Kamis lah berisi. Malam Jumat diajak gabung juga oleh menantunya Kiai Rashid, Zaidi Rashid, Ustadz Misron dan kakak ipar beliau Ustadz Nur Halim gabung di majelis zikir Asyifa. Sudah full jadi malam. Full. Itu nanti tempatnya keliling dan insya Allah malam Jumat nanti di Masjid Agung Al-Amir. Silakan gabung di sana kalau ada kesempatan. Majelis zikir Asyifa, jadi zikirnya untuk pengobatan. Jadi bawa airnya kita baca zikir, doa sama-sama lebih kurang 1 jaman zikirnya. Nah, insya Allah itu untuk pengobatan. Dan nanti keliling, tergantung yang mau minta. Tapi Al-Amir akan kita agendakan setiap akhir bulan. Akan kita minta lokasinya di Al-Amir karena tempatnya besar. Jadi full itu. Sudah tadi yang menjawabnya ya? Yang kedua, lupa tadi. Dari ini termasuk setia juga nih. Mbak Risma Andini. Apakah Pak Ustadz, apakah air najis yang disuling dengan mesin modern bisa dikatakan air suci? Sebab perubahannya bukan dengan sendirinya. Ya, itu sudah dibahas, dikaji oleh ulama. Kalau air najis berubah dengan sendirinya, menjadi bersih lagi dengan sendirinya, atau faktornya alami, misalnya ditambah air hujan atau jumlahnya bertambah sehingga kenajisan jadi hilang karena jumlahnya bertambah tadi, maka jelas itu otomatis menjadi bersih, suci, tohirun, tohirun. Cuma kalau dia memang sengaja dirubah, ini khilafiyah, ada yang bilang suci, ada yang bilang tetap najis. Tapi ada tekniknya, untuk merubahnya itu, misalnya air najis, jumlahnya sedikit, digabung dengan jumlah air najis yang banyak. Terus disuling dengan cara tertentu, pengolahan mesin modern sehingga najis jadi terpisahkan, sehingga menjadi bersih lagi. Biasanya ini pengolahannya dilakukan di hotel-hotel itu karena kalau nak menyiapkan air, beli air tangkian akan besar biayanya. Jadi dia menyiapkan alat khusus untuk menjadikan air kotor tadi sehingga menjadi bersih lagi. Tapi biasanya hanya dipakai untuk bukan untuk makan minum paling untuk nyuci, mandi dan sebagainya. Insya Allah kalau jumlahnya banyak, air najis tadi jumlahnya jadi banyak, apalagi melebihi dari 2 kullah, maka dia tidak najis lagi. Apalagi sudah diolah sehingga najisnya dipisahkan, kotorannya dipisahkan, sehingga yang tinggal hanya air yang murni saja. Ini khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang bilang suci, ada yang bilang tetap najis. Tergantung yang kita yakini yang mana. Yang namanya khilafiyah dapat tidak disatukan. Karena ini juga bahasan baru termasuk tema-tema yang kontemporer. Tetapi kalau dalam jumlah yang sedikit, yang sederhana itu bisa. Di sini nanti akan ada pembahasan juga. Misalnya air sember najis, airnya najis, kena najis misalnya, maka itu cukup ditambah, air yang tadi sampai meluber, sampai meluber atau dibolongi, jadi kasih lubang, airnya ditambah meluber, nah dalam itu kita tutup, maka dia jadi suci lagi. Cuma kalau air sember itu buang baik, ada kalau kesayang air najis sember kan, gitu.
Kalau sember rata-rata ya cukup kita buang karena najis semua sember itu kan, cukup ambil air lain. Cuma kalau sedrum kan agak sayang nak buang nih. Nah, itu tinggal ditambah airnya jadi melimpah, ya, meluap, keluar sebagian. Nah, itu dianggap suci lagi air. Ya, dengan ditambah dan air yang ada di drum tadi meluber keluar, atau sengaja ditepuk sudah juga ditutup lagi. Nah, keluarannya tadi memisahkan antara yang najis dengan yang bukan najis, maka dia dianggap suci lagi. Ya, bisa digunakan untuk tohar. Ya. Dari Zulfikar, nanya perbedaan sunnah menurut hadis usul fiqh dengan fikih. Ya, beda. Jadi sunnah kalau menurut ilmu mustalahul hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan dan persetujuan atau takrir Rasulullah SAW, itulah sunnah. Bahasa lainnya adalah hadis. Jadi sunnah dengan hadis itu sama kalau dalam istilah ilmu mustalahul hadis. Jadi ucapan Nabi, ya, perbuatan Nabi dan persetujuan atau takrir Nabi. Mana persetujuan itu gawe sahabat dilapor ke Nabi. Nabi tidak melarang atau Nabi mengiyakan atau Nabi menyetujui. Nah, itu namanya takrir. Nah, kalau menurut usul fikih sama ya dengan itu tadi. Kalau menurut fikih, ya, kalau menurut fikih, maka sunnah itu adalah sesuatu yang bernilai pahala ketika dilakukan dan tidak berdosa ketika ditinggalkan. Jadi memang beda, tergantung sudut pandang, tergantung ilmu apa yang kita pakai untuk mengartikan sunnah tadi. Ya, gitu. Baik, kita bahas fikih. Ya. Halaman 12 kitab ini terakhir kita bahas tentang mayit. Bahwa mayit itu najis kecuali mayit manusia. Jadi buntang, mayit itu buntang. Buntang itu najis. Ya, haram dimakan. Hanya bisa dimanfaatkan kalau misalnya buntang apa? Buntang sapi, buntang kambing, buntang kebo, yang hanya bisa dimanfaatkan cuma satu. Kulitnya diambil lalu disamak. Tapi bukan untuk dimakan. Ya, ada sapi mati misalnya kan, nah tubuh kuliti, ambil kulitnya bukan untuk dimakan atau dibuat jange, masih haram. Kulitnya tadi diambil, disamak buat beduk, boleh. Buat jaket, boleh. Buat sepatu, buat kecak pinggang. Kecak pinggang tuh bersih tubuh, ikat pinggang, boleh. Tapi setelah disamak, jadi untuk dikonsumsi tetap haram karena dia bangkai tadi. Tapi boleh dimanfaatkan untuk perabe. Perabe, alat perkakas. Bukan perkakas, perkakas. Ya. Makna perkakas dan perkakas beda. Ya, boleh. Ya. Gitu. Nah, itu yang bahas minggu lalu. Nah, kalau mayit bangkai manusia tetap suci karena manusia itu mulia baik masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, suci, bersih. Ya, manusia itu. Oh, Masya Allah Pak Ketua. Nah, terus yang dianggap tidak najis juga adalah bangkai binatang yang tidak punya darah yang mengalir, pecak lipas, ya, apa lagi, rayap termasuk kan? Kalau dia mati itu tidak najis, ya, tidak najis. Artinya misalnya ada apa semut, ada lalat. Misalkan masuk di apa? Masuk di makanan kita, masuk di mie misalnya, buang baik, tidak najis. Cuma kalau di bangkai cicak, bangkai cicak termasuk ya, tidak menajiskan. Ya. Cuma kalau di bangkai tikus masuk dalam mie, buang, woi. Siapa kalau makannya kan? Nah, gitu. Jadi binatang yang tidak punya darah yang mengalir itu tidak najis, cukup dibuang baik. Tidak najis bukan berarti boleh dimakan, lipas itu. Hanya tidak menajiskan. Ya. Gitu. Jadi kalau masuk kaik cukup dibuang, kaik masih suci. Kalau ada bangkai babi anjing, jelas jadi najis. Ya. Gitu. Jadi bangkai itu berarti ada 3 macam. Ya kan? Manusia suci. Ya, karena manusia mulia hidup dan matinya.
Yang kedua, yang dia najis, seperti bangkai-bangkai binatang yang punya darah yang mengalir. Misalnya paling kecil itulah mungkin tikus, burung, itu kan punya darah yang mengalir. Nah, kalau dia mati bangkai, haram hukum. Dan masuk ke masuk ke air misal, maka air tadi menjadi najis dengan dimasuk bangkai itu. Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kullah. Yang ketiga, bangkai yang tidak punya darah yang mengalir, binatang-binatang kecil seperti lalat, ya kan, lipas, apa lagi, ya, kaki 1000 itu kan tidak punya darah itu, tidak punya darah yang mengalir, ya. Maka ketika dia masuk ke air kita, ke makan minum kita, cukup dibuang saja, ya, karena dia tidak najis. Karena tidak najis karena apa? Karena dia binatang yang tidak punya darah mengalir. Gitu. Oke, kita lanjut bahasan yang keempat, al-munfasal minal hayawan hala hayatihi. Ya, yang terlepas dari binatang, padahal binatang tadi masih hidup. Misalnya kakinya putus, sayang nak dibuang kan, kita pinang. Buntutnya ditetak wong, ya kan, kita kadang-kadang ada wong nakal. Ya, sapi itu tidak berakal. Ya, kalau dia masuk kebun kita usir, ini kadang dikapak sehingga putus buntutnya, ya, putus telinganya, putus kaki sebelah misalnya. Ya, disopnya, pinangnya, apa hukumnya? Najis. Karena makuti aminal himen, sesuatu yang dipotong dari binatang yang dia masih hidup, bahwa mayitun, maka itu bangkai. Jadi haram dimakan. Haram dimakan. Ya. Kecuali bukan daging, misalnya cak kambing biri-biri. Kambing biri-biri itu kan diambil bulunya, domba itu ya, untuk wol. Nah, itu kan mahal itu. Nah, tapi dicukur dengan cara yang benar, dan dia setelah itu dirawat, karena kan dia pasti kedinginan. Bulu dia itu kan untuk melindungi dia dari udara yang dingin. Harus dirawat, jangan disiksa ngambil bulu juga sudah itu dibiar kebe, ya kan? Tidak diloroi, ya, karena dia pasti tersiksa itu setelah bulu yang diambil. Nah, itu termasuk halal karena bulu yang tadi bisa tumbuh kembali. Beda dengan buntut sapi itu, di mana ditetak sudah putus, tidak bisa nyambung lagi, kan begitu. Jadi untuk bulu seperti bulu domba itu halal, ya, dijadikan benang, dijadikan wol, kain wol dan lain sebagainya. Atau bulu ayam, atau bulu burung yang buat kemoceng ngelak itu kan, misalnya diambil lagi, dia masih hidup ayamnya, nah itu tidak apa-apa. Cuma sebaiknya ya, jangan ngambil yang masih hidup tuh, nyiksa kan, pasti nyerit dia, ayamnya kan, mana, keok kan, masih keok dia kan. Ambillah dari yang sudah disembelih, kan, itu lebih aman. Kalau untuk buat kemoceng, ada yang pengusaha kemoceng misalnya kan, nah itu ambil dari bulu-bulu ayam yang sudah disembelih lah ya. Kalau yang bangkai dia kan najis gitu. Itu yang keempat. Jelas ya? Jadi binatang yang dipotong bagian tubuhnya dia masih hidup, nah itu haram karena itu termasuk bangkai. Harus disembelih dulu. Jangan ngambil sebelah-sebelah itu. Sembelih ini saya kok sapi itu. Ini nak menghemat tadi. Ya hari ini pukang sebelah, besok pukang sebelahnya lagi. Terakhir baru tukoknya. Mati kalau tidak boleh, ya, nyiksa. Itu tidak boleh menyiksa. Maka menyembelih pun harus dengan pisau yang tajam, harus dengan cara yang cepat, ya, biar tidak menyiksa. Oke, yang kelima, as-sawail al-muskirah, benda-benda cair yang memabukkan. Nah, ini bahasan gan ini, ya. Segala benda cair, termasuk yang padat, asal dia memabukkan, najis gal. Maka khamr itu najis, narkoba itu najis. Pil anjing itu najis. Aibon kalau untuk lim halal, cuma kalau untuk hisab najis. Ya, jadi segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak akal, yang merusak badan, merusak mata pencarian, nah itu najis galau. Narkoba itu merusak galau-galau itu seluruh, ya, seluruh rusak. Biasanya kerok pula rumah tangga yang pakai narkoba. Ya. Orang tua bina dibunuh, itu banyak kasus sedih gitu ya. Jadi segala benda cair yang memabukkan termasuk Najis. Dasarnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun
min amali syaitan. Disebut nomor 1 malan khamr. Jadi narkoba itu dalilnya tidak kati secara khusus, tapi dia termasuk kategori khamr. Khamr itu sebutan untuk segala sesuatu yang memabukkan. Maka minuman keras masuk tua, anggur, ya, dengan segala mereknya, whisky, topi miring, topi tegak dan lain sebagainya, itu masuk kalau. Narkoba dengan segala jenisnya, termasuk apa? Kecubung. Kecubung yang memabukkan itu, itu pokoknya apapun. Segala yang merusak akal, dia termasuk jenis khamr. Jadi dalilnya khamr. Jangan ditanya apa dalil narkoba haram. Tak kaki dalil narkoba haram, tapi dalilnya ada khamr. Jadi narkoba masuk kategori khamr. Dan juga dalam ayat itu disebutkan rijsun, najis. Ya, khamr itu, narkoba itu najis. Jelas disebutkan di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90. Min amali syaiton, gawe setan. Jadi yang mabuk itu setan itu. Maka dalam hadis di kitab Lubabul Hadis pada bab tentang khamr disebutkan, ada hadis yang diriwayatkan bahwa orang yang lagi mabuk narkoba, lagi mabuk khamr itu hakikatnya dia sedang disetubuhi oleh setan. Jadi digawekan oleh setan. Kan dia lagi mabuk, setan ngenoi dia. Nauzubillah min dzalik. Lanang betino. Makanya ditambah parah itu. Sakau, mabuk, tak sadar, ya, nyungsep di got, nomor tiang listrik, ya kan? Melakukan kejahatan tanpa disadari karena dia disetubuhi oleh setan. Jadi ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Saking buruknya khamr atau narkoba itu. Kata Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan namanya khamr. Nah ini hadisnya yang lebih menegaskan lagi dari ayat Al-Quran. Segala yang memabukkan namanya khamr. Apapun namanya, bentuknya, wujudnya. Merek bisa dibuat-buat. Nah yang penting ketika dikonsumsi sesuatu itu memabukkan. Maka segala yang memabukkan, bentuknya apa, cair, padat dan sebagainya, termasuk khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr hukumnya haram. Ya, dikit banyak haram. Dikit lagi haram, apalagi banyak. Nah, ya, gitu. Nah, illa annal khamra tutahhiru bitakhlil ay bin kilabiha khallan. Kecuali khamr tadi karena terlalu lama dipendam, disimpan, difermentasi, akhirnya dia jadi cuku makan. Bukan cuku parah ya. Jadi cuku makan. Nah, yang asam itu. Nah, kalau dia jadi sendiri tanpa diupayakan, tanpa dicampur benda-benda tertentu, terlalu disimpan lama misalnya, sehingga dia berubah dari khamr otomatis berubah menjadi cuka, maka dia halal, tidak najis, pacak dikonsumsi. Atau darah kijang, darah hewan kijang itu ketika difermentasi dalam waktu tertentu dia akan berubah, akan menjadi minyak wangi, namanya kasturi kijang. Itu wangi luar biasa, itu halal ya, tapi dia jadi dewek, bukan dicampuri ya, jadi dengan sendirinya. Oke. Ada yang nak ditanyakan sampai di sini? Ya. Nyampaikan lagi dari Pak Yudi. Ya. Om Doli titip pertanyaan ke Ustaz. Bagaimana cara kita ingin memiliki cahaya yang selalu terang dalam hati agar terhindar dari hati yang kurang baik seperti kata Ustaz tadi? Ya, tadi nasihat dari Luqmanul Hakim, hadir di majelis ilmu. Jadi dalam seminggu minimal kita sehari hadir. Karena disitulah kita akan bisa menghidupkan hati kita dengan siraman-siraman nasihat dari para alim ulama. Yang kedua tadi apa? Isma kalamal hukama. Dengarkan kalam-kalam dari hukama. Hukama itu bukan ustadz biasa, bukan ulama biasa, tapi dia wali Allah. Nah, carilah mursyid-mursyid yang bisa nembak hati kita. Ya. Yang bisa dengan jujur memberitahu kita ini punya kekurangan, punya kelemahan di sini. Maka kita jangan tersinggung. Hakikat guru itu adalah orang tua kita. Walaupun dia mungkin lebih muda usia dari kita. Itu hakikat ulama adalah orang tua. Maka wajar kalau orang tua beri nasihat. Kadang-kadang nasihatnya kasar. Kadang-kadang mungkin dicubit sedikit. Kadang-kadang kalau di pesantren itu dikecak pakai talok. Ini lemah kena talok. Tapi itu sebenarnya nak ngusir setan yang bersemayam di diri kita.
Ya, nak mecut nafsu itu biar nurut. Karena nafsu itu bagaikan apa? Bagaikan kuda binal, bagaikan kuda liar, bagaikan sapi giling, gerobak-gerobak sapi giling. Nak dikendalikan, ya kan? Kuda liar, kuda binal itu nak dikendalikan. Ya, itu diantaranya. Di samping itu juga perkuat zikrullah, banyak zikir, banyak zikir. Jadi zikir tidak cukup wirid sudah sembahyang tuh. Baca ratibul haddad, baca ratibul attas, ya, baca wirdul latif, baca hizbun nasr, baca hizbul bahar. Banyak wirid-wirid itu. Amalkan. Ya, wirid tang pagi. Banyak-banyak wirid. Itulah yang nak melembutkan hati kita. Karena kata Rasul, hati kita bisa berkarat. Hati kita pacak berkarat. Nah, kalau lah karatan saru itu kan. Jadi sebelum karatan itu nak dibersihkan terus, amplas terus, ya, apa asa terus. Jangan sampai karatan. Kalau sudah terlanjur karatan, pacak bersihkan cuma lama. Ya kan? Maka zikirnya harus kuat. Itulah rahasianya. Kenapa ulama kita menganjurkan zikir keras-keras. Maksudnya zikir dengan suara keras, bukan zikir keras, bukan. Bukan zikirnya kuat. Itu salah. Zikir dengan suara yang keras. Karena kata Aba Zain, kata guru kita Kiai Zain Syukri almarhum, hati kita ini kalau lah kebanyakan dosa berkarat. Karat itu lama-lama kan keras. Keras kan? Nah, nak mecahkan barang yang keras, tidak pacak dengan barang yang lembut. Nak mecah ke batu, pacak dengan pepek lenjeng. Baca? Tak baca. Mecah ke batu pakai terang sapu, baca? Tak baca. Harus yang lebih keras dari batu itu. Ya? Maka zikirnya keras, zikirnya kuat. Orang zaman ini sebagian kecil membinakan zikir keras itu, tidak ngerti. Padahal makna zikir keras itu, ini kan orang tuh beda level, beda makom ya. Untuk yang awam cak itu yang banyak dosa, ini zikirnya kuat-kuat. Yang zikir ading itu untuk yang sudah level tinggi, makom wali. Karena hatinya lembut, mana hati itu masih keras, keras ke zikir. Untuk apa? Mecahkan kekerasan hati kita yang sudah karatan dengan dosa dan maksiat yang kita gawe ke siang malam, bertahun-tahun bertumpuk. Ya. Jadi langasan hati kita itu. Kalau banyak maksiat itu langasan. Hitam, mersih ke sesuatu yang langasan kan sarung. Kaca yang tak pernah dilap bertahun-tahun, kerapuk. Kerapuk. Ya. Susah bersih gitu. Maka tidak cukup nak dicuel-cuel ya kan? Tidak cukup, harus dikasih cara pada zikir. Perbanyak, kuat ke zikir. Ngapa nak malu? Malik lagi tidak malu, korupsi lagi tidak malu, tubuh zikir tidak malu. Ya kan? Tubuh ini galak malu berbuat baik. Ya. Yang maksiat terang-terangan, tetawa mulu. Ngajak uang pula narkoba. Ya, mahal beli zikir gratis. Tinggal dikeras ke sedikit suaranya. Nah, jadi keras dan lembut suara zikir itu tergantung level, tergantung makom. Kalau kita masih awam, ke hati kita masih keras, susah terima nasihat, kuatkan zikir. Maka jangan malas zikir. Saya perhatikan kadang kalau zikir di masjid, imam baik yang bersuara, makmum tidak. Itu kekeliruan, perlu diluruskan. Ya, zikir sama-sama, zikir kuat-kuat. Nah, apa? Buang karat di hati kita. Tuh, ya, beberapa ya. Kuda lumping itu kalau dia bekerja sama dengan makhluk lain, dengan jin, dan biasanya pakai kerjasama itu ya, maka dia haram termasuk. Ya, kita tidak boleh kerjasama dengan makhluk itu. Jadi budi ini baik. Kaget lama-lama dia menyesatkan kita. Ya, nah, cuma kalau hanya sekedar permainan tanpa pakai kerjasama itu tadi boleh. Jadi permainan biasa kan, kayak olahraga saja, kayak adat kesenian biasa kayak nari saja ya halal. Maka kalau sampai kerjasama dengan makhluk itu dan biasanya pakai itulah sehingga dia sanggup makan beling, makan paku sebagainya itu karena ada itu kan. Kalau murni biasa ya tanpa bantuan itu mana kesanggup, ya kan? Ngeremak beling ya kan, untuk ngeremak goengan baik. Uyan ngeremak beling, ngeremak kaku ya kan. Nah, jadi kita tidak boleh kerjasama dengan makhluk itu. Itu di situ.
jin itu kata guru kami Syekh Yunus, sealim-alim jin, ada jin kan ada yang kafir ada yang Islam. Nah, sealim-alim jin walaupun dia masuk Islam itu masih nakal. Masih mending manusia walaupun fasik dibandingkan jin walaupun Islam dan taat. Dia masih nakal tu lah. Kan kadang-kadang ada jin yang galak masuk ke tubuh kesurupan ya orang jin. Jin itu masih nakal. Setaat jin masih lebih baik manusia walaupun kurang taat. Apalagi jin kafir yang diajak gawe itu tadi dia sama itu. Jadi lebih baik hindari. Cari gawe lain deh. Masih banyak ya. Jadi itu kan tradisi, adat ya, dah lumping itu kan. Nah, adat itu sandingkan timbang terima ukur dengan syariat. Ketika bertentangan syariat tinggalkan adat. Tapi kalau tidak bertentangan silakan lanjutkan, nah itu kan. Jadi ukurannya adalah syariat. Segala harus punya dacing, punya timbangan. Kalau katik timbangan, katik dacing, nah, akhirnya gitu salah benar tuh kabur. Nah, timbang dengan syariat. Mana benarnya, mana bagusnya, mana untungnya, mana manfaatnya. Katik manfaat justru merusak. Ya, ada rajin sembahyang rombongan yang main itu, katik. Ya kan? Lebih dekat dengan yang tak bagus, kotor. Ya. Jadi cari yang lain. Baik, ada lagi? Oke, kita tambah terakhir yang nomor 6, masih masalah najis. Al-kalbu wal khinzir, anjing dan babi. Nah, kalau anjing dan babi ini sepakat para ulama seluruhnya najis. Wabil khusus babi. Karena babi itu disebut dalam Al-Qur'an. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Nah, anjing ini ada dalam hadis. Nah, jadi kalau yang disebut dalam Al-Qur'an seluruh ulama sepakat. Yang disebut di hadis ini kadang khilafiyah. Makanya ada sebagian ulama, misalnya Imam Malik, menganggap anjing itu bukan najis, suci anjing itu. Nah, jadi tidak usah ini gitu, tidak usah berkecil hati ketika ada berbeda pendapat. Biasa baik. Jadi 3 mazhab menganggap anjing najis, 1 mazhab menganggap anjing itu suci. Tapi kita ikut yang mana? Mayoritas kita ikut anjing itu termasuk najis. Menurut mazhab Syafi'i anjing dan babi najis. Hanya sebagian kecil ulama tadi. Dan cara membersihkan najis anjing dan babi ya berdasarkan hadis tuhuru ina'i ahadikum idza wuliga fihi al-kalbu ay yughsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Dibersihkan, dibasuh 7 kali dengan air, salah satu pakai tanah. Nah, kalau salah satunya pakai air yang lumpur itu, air sudah hujan, air serap, air butak, itu sudah cukup. Karena air butak itu, air serap, air sudah hujan itu pasti mengandung tanah ya kan? Nah, itu sudah suci. Ya, dianggap suci. Kalau airnya jernih, air pam atau paksu, salah satunya pakai tanah untuk membersihkan najis anjing dan babi. Maksudnya kalau anjing tadi jilat bijana gitu. Ya. Cuma kalau daging babi, daging anjing itu nak dibasuh 7 kali, 1000 kali masih najis juga. Jangan salah paham ya. Jadi yang jadi suci itu bijana kita yang terkena najis babi dan anjing. Bisa dibersihkan kembali bijana itu. Misalnya dijilat baju, pacak dicuci. Ya, 7 kali cucian, salah satu pakai tanah. Piring gitu dijilat anjing mah itu juga. Cuma kalau daging itu masih haram tuh lah. Masih najis tuh lah. Tidak usah dibasuh 7 kali, 1000 kali dibasuh babi masih najis. Ya, jangan salah paham. Atau uang hasilnya. Kadang-kadang beberapa kawan kita orang Islam ini ada yang buru babi. Alasannya apa? Masih halal katanya, karena kami tidak makan babi. Babi tadi kami tangkap, kami jual kurang Cino. Nah, kan? Nah, kami dapat duit dari jual itu. Duit tadi kami beri ke beras. Jadi kami tidak makan babi. Kami dapat duit. Nah, kami beli beras, jadi kami makan nasi. Pacak pula nak ngeles. Pintar memang gitu ya. Tapi salah, karena ada hadis, dia tidak baca hadis. Jadi Nabi telah terangkan galau tentang babi anjing itu. Ya, hadisnya dalam kitab Kifayatul Akhyar, saya hafal waktu itu kelas 3 sanawiyah.
Jadi saya sampai hafalan lama kalau sebenarnya. Maka kalau nak belajar mumpung masih muda, ya belum nikah atau beranak sekok dua, itu masing-masing. Cuma lah kurang sebenarnya. Lagi SD, SMP, SMA itu yang masih kuat hafalan. Lah ke atas itu lah agak berkurang. Apalagi lagu bini laki ya sudah. Ya, banyak loroan, loroi anak, loroi laki, loroi bini, nyari duit dulu sudah berkurang. Jadi anak-anak kita tuh harus dimotivasi kalau nak belajar, nak ngapal mumpung di bawah usia kuliah. Maksimal kuliah S1 itu masih pajak, masih kuat lah ngapal. Kalau lah ke atas itu sudah sulit. Ya. Nah, pernah ngomong tadi lupa. Allah. Ya, jadi najis babi dan anjing itu ya tetap najis, termasuk harganya. Nah, ada hadis Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Hadis itu jelas. Jadi tak baca nak ngeles lagi yang orang guru babi itu. Ngomong ke kami tak makan babi, cuma makan duitnya be. Dalam hadis itu ditegaskan oleh Nabi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan. Jadi bahasanya jelas, tegas. Tidak ngaling-ngaling. Allah mengharamkan jual beli ya bangkai, patung, ya, babi, ya, dan hal-hal yang diharamkan. Intinya barang yang haram dikonsumsi haram pula diperjualbelikan. Berarti homer itu ya, walaupun ada warung biasanya jual minuman keras, tukang warung tidak minumnya tapi dia jualnya, maka haram. Bercampur duit dia. Narkoba mungkin dia tidak konsumsi, cuma jual bah. Masih haram duit dimakan anak bini. Ya, jadi yang haram dikonsumsi haram juga diperjualbelikan. Nah, kecuali racun untuk racun rumput. Itu kan haram dikonsumsi karena bunuh diri kan, minum racun rumput. Tapi halal karena fungsinya untuk pertanian, itu lain cerita. Cuma kalau kita tahu yang jual racun tadi, ya, Panglima Nasional misalnya kita tahu, itu yang jualan racun rumput, misalnya Abang Tani itu, kita tahu budak ini beli racun rumput tadi tidak bunuh diri misalnya, kita tahu, ada yang tidak tahu misalnya, ya, maka tidak boleh, haram dijual racun tadi ke dia. Sama cak kita tukang parang, tukang jual pedang, tukang jual samurai, tukang jual pisau. Kita tahu ya senjata, ya, pisau dan sebagainya tadi dibeli oleh orang yang berniat melakukan kejahatan. Kita tahu niat, bukan nebak-nebak ya, pasti dia orang jahat. Dia nak beli pisau dengan kita. Haram kita jual pisau dengan dia. Ya, itu. Jadi dagang itu harus punya ilmu juga. Jangan basing jual. Gitu ya. Barangkali ini saja sudah kita bahas 6 macam najis ya. Dan najis babi anjing termasuk najis yang berat atau najis mughalladh. Baik, ini saja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Hukum memegang anjing itu apakah najis? Terus bagaimana jika ada yang memelihara anjing? Karena aku pernah nemukan di kebun ada orang yang memelihara anjing. Ya. Jadi megang najis sama kayak tadi harus dibasuh. Karena najis anjing itu kan di seluruh tubuhnya. Memang awalnya liurnya, tapi kan anjing itu biasanya menjilat seluruh bagian tubuhnya. Berarti liurnya ada di seluruh tubuhnya. Maka megang anjing, ngosok-ngosok anjing apalagi tidur dengan anjing. Cak kata bini baik. Tidur dengan jelas harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Malah tidur dengan anjing itu terpaksa itu mandi tanah itu. Mandi tanah bukan mandi kembang. Mandi kembang dasar harus mandi tanah. Karena najis sudah di seluruh tubuhnya. Nah, terus masalah ngengon anjing, miara anjing, itu hukumnya tafsil. Kalau untuk jaga rumah dan ditaruh di luar rumah, jangan di dalam. Ya, di depan, ditambang di dekat pagar depan, tidak masuk rumah, maka boleh saja. Ya, asal jangan masuk rumah. Atau untuk jaga kebun, boleh. Atau untuk berburu, boleh. Yang tidak boleh itu hanya untuk kesenangan. Ini kan cak barat itu kan cuma seneng be biar anjing tadi. Dibocak kucing be kan. Nah, itu yang haram. Tidak boleh. Dan rumah tidak akan dimasuki rahmat. Maka rahmat tidak akan masuk. Rumah yang ada anjing. Cuma malaikat maut masih masuk.
Jadi ya, jangan salah paham, tidak seluruh malaikat yang tak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat, membawa rahmat Allah. Itu yang tidak masuk. Malaikat maut masih. Jangan kira kalau miara anjing malaikat maut tidak datang. Jadi perlu diluruskan. Malaikat maut masih banyak nyentak nyawa orang miara anjing itu. Kati urusan dia dengan anjing. Karena tugas dia nyamuk-nyamuk. Ya, gitu. Masih ada? Iya, boleh. Nah, kalau lah temakan itu ya, kalau cara Abu Bakar As-Siddiq itu pernah temakan barang haram juga. Jadi dibudikan oleh pembantunya Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya Abu Bakar itu setiap kali dibawakan makanan oleh pembantunya, itu ditanyanya, ini dari mana? Dari mana? Teliti, jangan sampai temakan barang haram. Saking telitinya Abu Bakar. Nah, hari itu dia lalai, lupa nanya, ya, karena percaya be kan. Tapi biasanya ditanya. Nah, hari itu dia lalai. Sudah temakan, diberitahu oleh pelayannya, oleh pelayan Abu Bakar As-Siddiq tadi, wahai Tuhan, katanya, tahu tak kamu makanan tadi berasal dari mana? Aku tadi ada orang sakit, minta tolong. Ya, aku bacakan jampi-jampi jahiliyah dulu. Bukan ruqyah. Jampi zaman bahula, zaman ya, masih musyrik dulu. Nah, jampi itu aku masih apa? Aku bacakanlah sembuh. Aku diberi hadiah. Nah, makanan itu berasal dari hadiah jampi-jampi pakai jampi jahiliyah dulu. Kan haram itu. Ya, maka Abu Bakar ngorek-ngorek mulutnya sehingga memuntahkan apa yang dia makan tadi. Nah, itu cara Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nak nurut itu yang benar. Cuma kalau baru tahu hukumnya, walau bertahun-tahun kan lagi keluar dia. Makan sehari paling sehari, makan bakso habis sehari, makan gorengan sehari paling lama. Ya. Man banyak makannya dengan lagi keluar. Nah, caranya tinggal apa? Taubat. Karena makan babi anjing itu termasuk dosa yang berhubungan dengan Allah, melanggar larangan Allah. Bukan dosa dengan sesama. Yang sulit itu kalau dosa dengan sesama, itu yang sulit. Maka jangan pernah ada masalah dengan sesama, cepat-cepat selesaikan. Sulit, ya. Tapi kalau dosa dengan Allah, cak makan babi anjing itu dosa dengan Allah itu. Taubat. Ya. Salat taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat atas kesalahan itu. Ya, karena kalau tidak ditaubati bahaya itu. Terakhir ya, kata Rasul, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram. Kan yang kita makan jadi daging. Nah, yang kita makan tadi jadi dari daging, maka daging yang berasal dari barang haram fannaru awla bih. Api neraka lebih layak untuk membakarnya. Kalau jadi mata kita dimakan. Tapi kan biasanya ke seluruh tubuh dia ngalir. Tidak selesai dibakar kalau. Nah, biar tak terbakar sebelum Israel menjemput nyawa kita, walaupun ngengon anjing tadi masih dijemput nyawa ya. Banyak istighfar, salat taubat, ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan masa lalu dan ke depan jangan diulangi lagi. Tidak, itu baik. Cukup ya? Nah, manggut-manggut galau aja. Manggut ngerti dan ngantuk. Baik, tidak usah banyak-banyak. Yang penting 2 kitab kita bahas. Banyak alawetnya, jarang-jarang pengajian 2 kitab, bukan? Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan taklim kita malam hari ini sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.